Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang bab zakat ya. Zakat itu apa? Zakat itu secara bahasa hiya lughatan at-tathhir. Zakat itu secara bahasa at-tathhir artinya mensucikan, warna dan berkembang. Wasyara'an adapun secara syariat itu ismun lima yakhruju an mal. Secara syariat zakat itu artinya sebuah nama untuk sesuatu yang keluar dari harta au badanin atau badan diri kita. Jadi sudah bisa dipahami ya apa itu zakat secara bahasa dan secara syariat. Ufuridat zakatul mal fi sanati tsaniyah minal hijrah. Jadi diwajibkannya zakat itu adalah di tahun 2 minal hijrah, tahun kedua setelah Nabi Muhammad hijrah, ba'da shadaqatil fitri, setelah shadaqah fitri. Wa wajabat bi samaniyati asnafin min mal. Jadi yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya itu ada 8 ya dari harta. Yang pertama anak dain. Apa anak dain itu? Anak dain itu artinya emas dan perak ataupun sesuatu yang sejenis dengan itu seperti uang ya, karena juga bisa menjadi alat penukaran jual beli ya. Wal an'am, dan juga hewan ternak. Yang ketiga al-qut ya. Al-qut itu artinya secara bahasa itu biji yang bisa bertahan lama, terus sifatnya itu mengenyangkan dan menyehatkan, seperti contohnya padi ya, beras atau jagung, itu masuk dalam kategori al-qut. Intinya makanan pokok dari suatu negara itulah ya. Kemudian wat tamri, anggur, kurma ya. Kurma juga ada harus dikeluarkan zakatnya apabila sudah mencapai batasan yang wajib mengeluarkan zakatnya. Wal inabi, dan juga anggur ya. Ini di Indonesia banyak anggur, itu juga wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian untuk siapa? Lisamaniyati asnafin minan nas, untuk 8 golongan dari manusia ya. Nanti kita akan kita bahas di pertemuan yang lain. Wa yakfuru jahidu wujubiha, dianggap kafir, dihukumi kafir ya siapa saja jahidu wujubiha, yang menentang kewajiban zakat ya. Artinya kita sebagai orang Islam tidak boleh, juga orang yang beriman kepada Allah tidak boleh menentang kewajiban zakat. Misalnya contohnya kita bilang kata siapa zakat itu wajib, zakat itu tidak wajib misalkan. Artinya dia ada menentang, tidak wajib hukumnya zakat itu gitu. Itu maka orang tersebut dihukumi kafir ya. Atau apabila dulunya dia itu Islam maka menjadi murtad. Seperti ikut keterangannya di dalam kitab I'anatul Talibin. Wa yuqatilu al-mumtani'u an adaiha. Juga al-mumtani, orang yang tidak mau membayar zakat itu. Kalau hukum aslinya itu ya dulu di
zaman Islam ya, itu dibunuh orang yang mencegah membayar zakat. Kok kejam? Bukannya kejam ya, itu memang hukum dalam Islam ya. Artinya kita itu memang di dalam Islam menerap oleh Allah diperintahkan untuk bersosial ya. Tentunya yang kaya ya ada batasan tertentu yang memang harus mengeluarkan zakatnya bagi yang kurang mampu, seperti itu. Sehingga siapapun yang menentang dan tidak mau bayar, tapi dia itu bilang Islam, maka orang tersebut berbahaya dan harus dibunuh. Wa yuqatilu ya dalam hukum Islam. Ya naudzubillahi min dzalik ya. Ya artinya kalau tidak mau bayar zakat ya sudah, berarti tidak usah mengatasnamakan kamu itu orang Islam ya, itu artinya kafir atau tidak beriman kepada Allah. Kemudian wa tu'khadu minhu. Setelah itu hak yang harus diberikan tadi diambil dari orang tersebut. Itu. Wa illam yuqatil, kalau orang tersebut tidak mau dibunuh, ya sudah, berikan haknya orang miskin yang lainnya. Artinya kita itu oleh Allah dalam Islam diperintahkan untuk bersosial ya. Kalau memang dia itu di atas rata-rata ya, kalau sudah mencapai nisab dan ketentuan yang wajib mengeluarkan zakat, dia sudah keluarkan, berbagi itu, dan itu diwajibkan oleh Allah qahran, secara paksa ya. Tajibu ala kulli muslimin walau ghaira mukallafin. Zakat itu wajib bagi setiap orang Islam walau ghaira mukallafin, meskipun masih belum mukallaf ya, artinya dia itu masih belum balik. Seperti zakat fitri ya, berupa biasanya kalau di Indonesia itu beras padi. Jadi bisa dipahami ya sampai di sini. Apabila dia itu masih belum mukallaf, artinya belum akil baligh, belum mendapat beban taklif dari Allah, artinya belum berkewajiban sholat, belum berkewajiban yang lain, dia masih kecil ya. Ikhrajuha fa'alal wali ikhrajuha, maka walinya yang harus mengeluarkan. Siapa? Orang tuanya. Mimalihi, diambil dari harta orang tuanya. Makanya kan kalau ada anak lahir kok di bulan Ramadan, itu kan wajib mengeluarkan zakat fitri, maka dikeluarkan zakatnya mulai kapan? Waktunya itu mulai dari bulan awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan, sebelum sholat Idul Fitri. Nah, mudah-mudahan apa yang saya terangkan barusan bisa dipahami dan bisa diterapkan ya. Artinya kita sebagai umat Islam oleh Allah disuruh bersosialisme dalam di Islam itu memang diterapkan. Tidak apa-apa kaya, tidak dibatasi ada. Tidak apa-apa kamu kaya sekaya-kayanya, tidak apa-apa. Tapi ingat, di sebagian harta kamu yang kaya itu ada zakat yang wajib dikeluarkan. Artinya kalau kita berbicara secara modern ya, sistem sosialisme dan kapitalisme ya, itu tawasud di tengah-tengah orang Islam itu. Cara apanya itu? Jadi menerapkan sosialisme juga kapitalisme. Beda dengan negara lain yang
apa itu menerapkan sistem kapitalisme yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin jatuh. Itu tidak di dalam Islam. Artinya tidak apa-apa kaya, asal ingat ada batasan tertentu yang wajib dikeluarkan zakatnya, seperti itu. Mudah-mudahan ada hal positif yang bisa diambil dalam pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.